Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar fikih tentang toharoh. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita bersama-sama membacakan ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Toharoh itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersuci atau bersih. Nah, toharoh juga menurut istilah memiliki arti membersihkan diri dari hadas dan najis. Seperti yang kita ketahui, hadas itu adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci dan dapat membatalkan wudhu dan juga sholat. Nah, contohnya seperti buang angin, buang air kecil, dan juga buang air besar. Nah, sedangkan najis itu adalah sesuatu yang tampak dan dapat membatalkan sahnya sholat. Itu seperti kotoran hewan, air liur anjing. Nah, itu dapat membatalkan sholat. Macam-macam toharoh atau macam-macam cara untuk membersihkan diri kita. Nah, yang pertama itu ada mandi. Yang kedua itu wudhu. Seperti kita ketahui bahwasanya dengan berwudhu maka kita sudah sah untuk sholat. Karena wudhu itu membersihkan kita dari hadas kecil. Yang ketiga itu tayamum. Nah, tayamum ini penggantinya wudhu. Ketika wudhu menggunakan air dan kita ingin ibadah tidak ada air, maka kita melaksanakan tayamum. Nah, tayamum ini menggunakan debu. Yang keempat, istinja. Istinja ini adalah membersihkan najis pada bagian kubul dan juga dubur. Nah, contohnya seperti kita buang air kecil dan buang air besar. Apabila kita sudah buang air kecil dan buang air besar, maka itu harus dibersihkan. Berikut ini adalah macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, ada air hujan, ada air laut, ada air sungai, air sumur, ada air embun, air salju, begitu juga dengan air keran atau air yang berasal dari sumbernya. Air bisa dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ialah air mutlak. Nah, air mutlak ini adalah air yang keberadaannya suci dan dapat dipakai untuk bersuci. Contoh air mutlak ini adalah air sumur. Yang kedua adalah air suci yang menyucikan. Nah, maksudnya di sini adalah jika air itu digunakan untuk menyucikan badan, hukumnya bisa berubah menjadi makruh. Namun, jika digunakan untuk menyuci pakaian, hukumnya tidak makruh. Kenapa bisa makruh? Karena air ini adalah air musyamas, air yang panas akibat terkena sinar matahari. Yang ketiga itu adalah air suci yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, air ini disebut dengan air mustakmal. Contohnya adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Nah, kenapa sih tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi? Karena air yang telah digunakan itu berkurang dan apabila air itu tidak bertambah jumlahnya setelah digunakan, air itu tetap suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang keempat itu air najis atau mutanajis, yang mana air ini hukumnya najis dan jelas tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu dia tadi pembelajaran fikih kita hari ini. Nah, kalian pahami baik-baik ya. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.